baru bergabung 2 bulan saya sudah berhasil transaksi dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa ya. Tahan dulu berapa hasilnya, nanti kita kasih tahu. Hai Property People, apa kabar? Senang sekali kembali saya Angie Aditya dapat hadir di 123 Pro Tips. Dan seperti biasa di episode kita kali ini akan mengangkat tips dan juga trik seputaran agent, dan yang pastinya juga nanti buat kalian yang sekarang ini baru saja ingin menekuni dunia per-agentan properti yang ada di Indonesia, ini sepertinya momen yang tepat. Dan seperti biasa di sini kita akan selalu hadirkan orang-orang yang sangat luar biasa, dan saat ini di samping saya telah hadir agent keren. Salah satu terbaik di area Jabodetabek. Ini adalah istilahnya beliau ini adalah agent yang tidak pernah absen setiap tahunnya karena selalu mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Langsung saja, apa kabar Mbak Lisa Hafrizal selaku Associate Vice President Era Star Jakarta Barat. Apa kabar? Halo Mbak Angie, apa kabar? Baik. Luar biasa ya. sekali, aku bisa seneng banget nih bisa ketemu langsung, ngobrol langsung sama agent yang sangat luar biasa. Mbak Lisa, ini di sini nih aku dapat informasi bahwa Mbak Lisa ini adalah salah satu agent yang tidak pernah absen setiap tahunnya dalam berprestasi. Boleh dibantu dijelaskan prestasi apa saja yang sudah didapat? Prestasi yang telah saya capai selama ini bergabung di Era dari tahun 2007. Alhamdulillah ya, saya selalu masuk ke top 25 udah 8 tahun terakhir ini, dan 2 tahun ini saya menjadi top 1 Era nasional dari tahun 2018 dan 2019. Luar biasa sekali. Ini adalah sepertinya kalau dibilang top agent area Jabodetabek kurang pas ya. Ini tuh top agent seluruh Indonesia. Wow. Oke, Mbak Lisa boleh sedikit cerita nggak sih kok bisa sih seorang Mbak Lisa ini terjun di dunia properti? Awalnya tuh gimana? Iya, saya awalnya adalah seorang ibu rumah tangga. Cuman anak saya udah mulai besar saat itu, jadi saya mau kerja apa gitu loh yang bisa saya terjuni. Awalnya suami saya duluan, jadi saya diajak, dan ternyata baru bergabung 2 bulan saya sudah berhasil transaksi. Jadi saya merasakan saya kayaknya cocok nih, makanya saya teruskan untuk berkiprah di sini, dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa ya. Nah, ini nih, tahan dulu berapa hasilnya, nanti kita kasih tahu. Ternyata hasilnya luar biasa. Pada penasaran kan kira-kira apa sih dan berapa besar yang dihasilkan oleh Mbak Lisa ini selama bergabung dengan Era? Tapi sebelum itu nih Mbak Lisa, kalau boleh dibilang Mbak Lisa ini kan baru bergabung 2 bulan sudah berhasil melakukan penjualan. Sebetulnya tipsnya ada nggak sih? Triknya atau mungkin ada kiat-kiat khusus yang dilakukan oleh Mbak Lisa saat itu? Ya, yang pasti sih kita memang harus rajin ke lapangan mencari listing. Jadi saya memang benar-benar fokus saat itu karena saya merasa saya sudah sekali terjun di sini, saya harus mendapatkan hasil ya, atau mencapai apa sesuai yang saya impikan gitu. Jadi memang saya banyak melakukan pekerjaan marketing seperti menyebarkan brosur waktu saat itu ya. Terus kita kan waktu itu saat saya bergabung belum banyak di medsos ya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu? Saya bergabung tahun 2007. Oh 2007, masih zaman brosur. Iya, masih manual ya. Masih manual, Ya. terus? Iya, itu banyak saya lakukan, dan terutama iklan, memang saat itu iklan di media cetak ya. Walaupun lumayan mahal ya saat itu ya, cuman kan memang hasilnya saat itu memang kita berani beriklan lah intinya gitu. Oke, jadi memang awalnya adalah mengikuti jejak suami, 2 bulan langsung penjualan, dan tadi salah satu rahasianya adalah beriklan. Meskipun tahun 2007 itu boleh dibilang iklan itu masih kayak brosur, iklan baris, terus kadang nempelin poster gitu ya di depan rumahnya, spanduk, nempelin spanduk begitu depan rumahnya. Nah tapi kan yang beli berarti hanya orang-orang yang kebetulan lihat aja. Tapi kalau sekarang kan konsep iklannya beda. Boleh di-share nggak sih? Kalau kira-kira tips beriklannya sekarang itu, zaman sekarang tuh kayak gimana memang Mbak Lisa? Ya kita mengikuti zaman, kita seorang agent tuh harus
selalu mengupgrade skillnya ya. Sekarang udah zaman memang sudah seperti ini, maju gini, kita harus memanfaatkan medsos segala macam semua ya, aktif di Instagram, Facebook maupun beriklan di portal properti ya. Contohnya seperti Rumah 123 ini kan, itu memang saya memang dari awal berdiri Rumah 123 itu saya udah bergabung, udah join. Wow, gitu. Dari awal muncul Rumah 123, Anda ini berarti salah satu agent yang setia sekali begitu ya. Jadi dari awal selalu setia melisting, mengiklankan listing-listnya di Rumah 123 begitu. Oke, dan memang hasilnya seperti apa? Ya alhamdulillah yang sudah saya rasakan responnya sangat banyak dan saya sangat terbantu sekali, makanya saya nggak bisa ke lain hati lah istilahnya. Saya memang puas lah, memang diperlukan sekali dan saya rasa semua agent juga seharusnya memang udah memanfaatkan fasilitas ini gitu. Betul, tuh kan buat kalian para agent-agent yang mungkin baru aja gabung atau mungkin baru berkecimpung di dunia peragenan properti, ternyata memang besar sekali pengaruh dari beriklan. Betul. Ingat, tapi beriklan itu harus di tempat yang tepat. Jangan sampai salah tempat begitu kan. Apalagi kalau di portal kan yang lihat tuh bukan cuman area Indonesia aja, tapi bisa juga dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri juga bisa. Nah, aku berbicara tentang pengalaman Mbak Lisa ini kan sudah dari 2007 sampai sekarang fokus di dunia properti. Pernah nggak sih mengalami yang namanya sedihnya gitu, susahnya menjadi seorang agent? Pasti kita ada kendala di lapangan juga, suka duka tuh pasti ada. Salah satunya untuk mendapatkan sebuah listing ini emang perlu betul-betul extra effort juga ya, karena kan segitu banyaknya agent, apalagi zaman sekarang udah mungkin puluhan ribu ya agent properti dari berbagai merek. Nah, kita untuk mendapatkan sebuah listing rumah yang kita mau pasarkan itu juga memang kayak rebutan gitu. Jadi memang kita harus punya nilai jual juga dan harus bisa meyakinkan si klien untuk supaya percaya menitipkan listingannya ke kita gitu. Oke, begitu. Jadi memang harus ada intimate dengan baik itu buyer maupun penjual begitu ya. Biar mereka pada percaya untuk menitipkan rumah atau juga propertinya untuk diperjualbelikan sama kita. Nah, begitu. Jadi aspek kepercayaan itu betul-betul penting dalam sebuah pekerjaan agent ini, betul ya. Oke, nah aku sedikit cerita tentang pengalaman Mbak Lisa. Mbak Lisa ini salah satu agent yang kasarnya beruntung. Baru 2 bulan bergabung menjadi agent, langsung menjual rumah. Boleh sedikit cerita, awal rumah pertama yang dijual oleh Mbak Lisa itu berapa nominalnya? Ya makanya saya memang keberuntungan saya merasakan emang luar biasa ya, karena selain faktor skill di bidang marketing ini, saya rasa faktor luck itu sangat berperan ya. Saya waktu itu ingat saya baru bergabung, saya sudah mendapatkan sebuah listing rumah di daerah Permata Hijau ya. Cuman saat itu kan memang banyak agent sekali yang pegang, karena itu kan memang open listing ya. Yang pegang mungkin ada istilah kata tuh kita sebutnya ribuan agent, walaupun cuman ini ya istilah ya. Tapi saya waktu itu sempat merasa apa mungkin saya bisa menjual karena saya anak baru kan. Tapi alhamdulillah ternyata rumah itu berhasil saya dapatkan pembelinya yang kebetulan waktu itu datang ke kantor. Dan saya transaksi itu nilainya saat itu 12,5 miliar ya. Tahun 2007. Oh my God. Ya, dan nilainya dan komisi juga waktu itu saya dapat full. Jadi memang itu awal pertama kali saya merasa oh memang ini kayak cocok sekali sama saya dan saya memang nggak akan berpaling lagi dari agent properti ini gitu. Oke. Tahun 2007 berhasil melakukan transaksi penjualan rumah seharga 12,5 miliar. Oh Tuhan, itu saat 2 bulan bergabung menjadi agent. Boleh dikasih tahu, dibocorin boleh kali ya? Komisinya emang berapa sih dari 12,5 M itu? Boleh nggak sih di-share sini, boleh kali ya, biar ini penyemangat untuk agent-agent lainnya biar mereka tetap fokus jadi seorang agent gitu. Ya, sebenarnya sih kita udah ada standarisasi ya. Kalau agent properti itu kan rata-rata minimal, bukan minimal ya, rata-rata standar kita tuh 2,5%. Ya tinggal dikali aja 2,5% ya saat itu 250 juta. Ya wes lah kalau begitu. Jadi memang sudah terbayangkan kan enaknya menjadi seorang agent itu bisa kayak dadakan begitu ya. Bisa mendadak jadi OKB. Tapi ngomong masalah properti yang dijual, kalau boleh tahu nih,
properti harga tertinggi yang berhasil dijual Mbak Lisa berapa? Ya mungkin saya belum pernah sampai ratusan miliar sih ya. Paling tinggi sih saat itu mungkin yang saya pernah transaksi baru harga 38 miliar ya. Wow, untuk rumah hunian ya? Iya, betul. Oh my God, itu sih nominal yang cukup fantastis begitu untuk sebuah rumah. Iya. Tapi yang pastinya sekali lagi ini buat para agent-agent juga ini sebagai penyemangat. Nah ini yang menarik kalau di era itu, kalau aku lihat nih di baju Mbak Lisa, itu banyak banget tuh pin-pin gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu itu pin apa sih Mbak Lisa? Oh ya, ini kalau di era kita kan ada sistem award ya setiap tahun. Nah ini ada namanya top 25, itu winner circle, itu kita mendapatkan sebuah pin ya, lapis emas ya. Jadi memang ini ya istilah kata kalau di era tuh ini yang dikejar oleh para marketing gitu. Makanya kita memang selalu memakainya di uniform kita ini kalau memang itu sebagai apa yang udah kita hasilkan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh saya hitung 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Oke, di era sudah berapa tahun totalnya? Dari 2007 ya, berapa 2007, sekarang 2021. Sebentar, ini belum dipasang semua? Masih ada beberapa yang Masih ada beberapa, oke fix. Berarti tiap tahun memang tidak pernah absen dari yang namanya prestasi sebagai top 25 tadi. Always in the winner circle ya? ya. Rahasianya apa sih biar jadi pemenang terus? Mungkin ada dukunnya gitu, ada doa-doanya gitu, mungkin boleh di-share. Iya, ya kalau kita udah merasakan istilahnya udah ketagihan ya di posisi itu, saya gimana caranya saya nggak akan mau turun atau keluar dari situ gitu. Jadi gimana pun caranya saya harus berada di posisi seperti itu, bahkan lebih naik lagi. Karena dari awal saya nggak mungkin langsung jadi nomor 1 dong, pasti kita semua dari bawah ya. Dari pertama saya tuh bergabung top 200, lalu top 100, top 50, akhirnya masuk ke top 25. Nah itu yang paling bergengsi kan di top 25 itu. Nah itu jadi saya merasakan memang saya harus kerja keras, saya harus ekstra kerja melakukan lebih dari yang orang-orang lakukan. Betul. Kita nggak segampang itu lah, karena maksudnya memang saya dari istilah kata kita dari pagi, dari subuh sampai pulang malam itu pernah kita lakukan seperti itu gitu. Oke, tuh kan. Jadi memang proses itu tidak pernah mengkhianati hasil begitu, dan yang pastinya sekali lagi memang kadang sulit untuk mendapatkan, tapi ada yang lebih sulit itu adalah mempertahankan. Mbak Lisa, sebetulnya di Indonesia ini banyak banget loh yang minder menjadi seorang agent karena kadang pekerjaan agent ini suka dipandang sebelah mata begitu. Sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata penyemangat dari Mbak Lisa untuk agent-agent di seluruh Indonesia. Silakan. Ya. Untuk teman-teman agent, jangan pernah merasa minder atau malu ya. Kita harus bangga dengan pekerjaan kita sebagai agent properti profesional. Jadi ini adalah benar-benar unlimited income yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau bisa bergabunglah dengan brand yang memang terpercaya sehingga menimbulkan kepercayaan oleh klien-klien. Jangan pernah menyerah karena kegagalan pasti kita alami, kegagalan closing transaksi, tapi coba lagi dan coba lagi. Luar biasa sekali Mbak Lisa, seneng banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Lisa. Semoga ini juga dapat menjadi motivasi untuk seluruh agent-agent di luaran sana yang saat ini sedang berjuang di masa pandemi. Sekali lagi buat kalian para agent dan juga semuanya yang menyaksikan episode kita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Kalau begitu saya Angie Aditya, sampai jumpa kembali di acara 123 Pro Tips berikutnya. Dadah!